Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Firman-Mu Pelita, di mana kita mempelajari dan mendalami mengenai firman Tuhan. Bersama kami pemuda Advent Yongkwang. Saat ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama sahabat-sahabat saya. Saya sendiri Jonathan Chandriang. Di samping kanan saya ada Delon. Shalom Delon. Shalom. Di sampingnya ada Ekel. Shalom Ekel. Shalom. Dan di sebelahnya ada gembala jemaat kami, Pendeta Glenn. Shalom Pendeta. Damai di hati Jonah. Saat ini kita akan membahas mengenai satu hari yang dibuat Tuhan itu sangat penting bagi umat manusia. Tetapi sebelumnya alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan doa. Untuk itu, saya meminta kesediaan dari Saudara Ekel untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berterang di surga, pada hari ini Tuhan kami akan memulai diskusi firman mengenai firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman yang akan kami diskusikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Saudara Ekel. Jadi yang saya maksudkan satu hari yang spesial yang dibuat khusus untuk Tuhan itu ialah hari Sabat. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Delon pertama. Menurut Delon, mengapa hari Sabat itu penting atau spesial? Karena hari Sabat itu hari yang kudus. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Saudara Ekel? Kenapa hari Sabat itu dikatakan spesial? Karena kita sudah bekerja selama 7 hari, jadi Tuhan memberkati dan menguduskan itu hari Sabat. Jadi itu kenapa spesial. Kalau saya bertanya kepada pendeta, apakah jawaban dari kedua sahabat saya ini sudah benar mengapa hari Sabat itu spesial? Jadi spesial itu karena Tuhan yang jadikan. Apa tadi dalam punya jawaban? Dikuduskan. Karena dikuduskan. Apa kalau punya jawaban? Karena Tuhan memberkati hari ke-7 hari Sabat itu. Oke. Jadi begini Saudara Juna, apa yang dijawab oleh kedua teman orang muda tadi itu benar. Karena secara prinsip hari Sabat itu telah dijadikan oleh Allah dan Allah kuduskan. Pendeta mau angkat begini. Penciptaan langit dan bumi ini selesai selama berapa hari? 6 hari. Hari 6 hari Tuhan menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Namun, 1 pekan itu berapa hari? 7 hari. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi sepanjang 6 hari, ada yang Allah buat pada hari yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang kedua. Coba kita buka Alkitab kita lihat. Ayatnya yang pertama. Inilah yang pendeta bilang tadi. Coba dibaca. Kejadian 2 ayat pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan langit, bumi, dan segala isinya. Hari keberapa? Hari ke-6 telah selesai. Coba kita baca ayat yang pertama. Jonah mungkin boleh baca. Kejadian 2 ayat 1. Ayat 2. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Iya, secara pekerjaan, secara mengisi dunia ini sudah selesai pada hari yang ke-6. Namun Tuhan membuat 1 pekan itu genap 7 hari oleh karena ada hari yang ke-7. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan pada hari ke-7. Di sana dikatakan Allah berhenti dari pekerjaannya. Kalau bicara berhenti itu biasa. Coba Ekel baca ayatnya yang ke-3 Ekel. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, inilah yang membuat menjadi semakin spesial. Kenapa? Hari ke-7 Allah asingkan, Allah berhenti. Allah apa selanjutnya? Memberkati hari ke-7 dan Allah menguduskan hari yang ke-7. Jadi apa yang dibilang oleh Saudara Ekel tadi dan juga Saudara Delon itu benar. Inilah landasan yang membuat hari itu menjadi spesial. Kenapa spesial? Karena hari itu, 1 hari itu dikuduskan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Apakah Allah tidak memberkati hari yang kedua ketika Allah menciptakan cakrawala? Ekel? Tetap memberkati. Apakah ketika Allah
menjadikan burung-burung di udara dan binatang-binatang di dalam air, pada hari kelima Allah tidak berkati? Berkati. Allah berkati. Dari hari pertama Allah ciptakan terang sampai hari yang keenam Allah menciptakan manusia dan binatang di darat, Allah memberkati. Apa yang Allah berkati? Yang Allah berkati adalah apa yang Allah ciptakan tersebut, dan hari itu juga menjadi spesial dan berkat. Namun hari ketujuh yang Allah berkati adalah hari, waktu sepanjang hari ketujuh. Itulah yang Allah berkati. Itulah yang Allah kuduskan di sana. Jadi mengapa hari itu spesial? Karena yang Allah berkati di hari ketujuh adalah hari. Jadi setiap ciptaan yang datang menyembah Dia Allah pada hari yang ketujuh mendapat berkat khusus. Mendapat berkat khusus. Demikian Saudara Jonah. Berarti kalau misalnya tadi kan pendeta bilang hari Sabat itu ya dia spesial karena hari yang dikhususkan Tuhan pada hari ketujuh. Terus pertanyaan selanjutnya pendeta, dengan sahabat-sahabat orang muda, kapan Sabat itu dimulai? Apakah kita mengikuti jam dunia? Karena kan jam dunia, apakah misalnya hari Jumat, kalau pas hari Jumat kan jam 12 malam masuk ke hari Sabtu. Ya. Apakah hari Sabat itu dimulai pada saat itu atau kapan? Menurut Saudara Delon bagaimana? Kalau menurut saya itu matahari terbenam. Matahari terbenam ya. Kalau menurut Saudara Michael? Kalau saya pada sama dia pada saat matahari terbenam itu sudah masuk Sabat. Jadi mungkin sekitar jam-jam 6. Jam Ya. begitu ya. Ya. Apakah betul pendeta yang disebutkan? Ini yang sama perlu sahabat? kita luruskan. Luruskan apa? Mempertegas apa yang disampaikan. Dunia sekarang telah banyak terjadi pergeseran. Pergeseran karena kita melihat kebiasaan-kebiasaan dunia. Pergantian hari itu bagi dunia adalah pukul 00 atau jam 12:30 malam. Pergantian hari. Makanya kalau malam tahun baru jam 12:30 malam itu kembang api itu apa? Banyak sekali. Karena bagi dunia pergantian hari itu apa? Dari pukul 00. Tetapi secara Alkitab, sejak kapan pergantian hari? Ini yang penting. Ini yang harus kita lihat. Ketika Allah menyelesaikan hari yang pertama, apa hari pertama yang Tuhan ciptakan? Iya. Apa hari pertama yang Allah ciptakan? Terang, gelap dan terang. Terang. Yang Allah ciptakan pada hari pertama adalah apa? Terang. Ketika Allah menciptakan terang, selesai dengan pekerjaan tersebut, dalam ayat Alkitab mengatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Hari kedua ketika Allah memisahkan cakrawala, air di atas, air di bawah. Hari itu diselesaikan dengan jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kedua. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, bahkan hari sampai hari keenam disebutkan jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ketiga, itu hari keempat, hari kelima, hari keenam. Jadi ada sesuatu yang tersirat di sana bahwa pergantian hari itu dari matahari terbenam, petang pada matahari terbenam. Kenapa tidak dibilang jadilah pagi, jadilah petang? Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Karena memang tersirat pergantian hari itu apa? Pada matahari terbenam. Coba kita buka Alkitab kita. Terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat 32. Imamat pasal 23 ayat 32. Apa yang disebutkan di sana? Karena pertanyaannya Jonah adalah kapan Sabat dimulai? Kapan Sabat dimulai? Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Lihat, Alkitab sendiri mengatakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Padahal hari Sabat itu hari keberapa yang kita lihat tadi, yang Tuhan khususkan? Hari ketujuh. Hari ketujuh. Kapan hari ketujuh dimulai? Dari matahari terbenam. Kapan berakhir? Matahari terbenam berikutnya. Jadi hari perhentian penuh, hari Sabat itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Bukan dari jam, ya, bukan dari jam. Kalau matahari sudah terbenam, sudah berganti hari. Demikian. Berarti Sabat itu dimulai dari matahari terbenam berdasarkan Alkitab ya. Ya. Terus kalau misalnya kita sudah memasuki hari Sabat,
berarti tepatnya dia hari Jumat pada saat matahari terbenam. Apakah itu kita harus melakukan ibadah atau cuma berdoa, pendeta? Mungkin begitu. Kalau gimana kalau menurut Delon? Pada saat matahari terbenam pada hari Jumat itu, apakah kita membuka Sabat dengan beribadah atau cukup dengan berdoa? Kalau menurut saya, kalau hari Sabat sudah mulai itu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, kita berdoa dan ya ibadah juga. Kalau menurut saudara Ekal? Kalau menurut saya harus kita ibadah dulu sambil mengucap syukur, terus kalau bisa baca 1-2 renungan singkat. Habis itu sudah berdoa dan sudah masuk dalam Sabat, mempersiapkan untuk Sabat yang paginya seperti itu. Bagaimana pendeta? Kita sebelum menjawab itu, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 54. Lukas pasal 23 ayat 54. Apa yang tertulis di sana? Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, hari itu hari persiapan, Sabat hampir mulai. Peristiwa ini peristiwa apa kalau kita lihat perikopnya? Yesus dikuburkan. Yesus dikuburkan. Yesus mati jam berapa? Jam 3. Jam 3 pada saat upacara persembahan petang. Jam 3 Yesus mati. Dan murid-murid bermohon agar mayat Yesus boleh diturunkan dan dikuburkan. Ya. Dan pada peristiwa itu disebutkan hari itu hari persiapan, Sabat hampir mulai. Kenapa hampir mulai? Karena sudah mau terbenam matahari. Jadi menguatkan hal tadi bahwa hari Sabat itu, pergantian hari itu dimulai dari kapan? Matahari Terbenam. Matahari terbenam. Sekarang pertanyaan yang Jona tanyakan. Apa pertanyaan tadi? Apakah kita harus beribadah atau cukup Apakah beribadah? ketika kita memulai hari Sabat kita harus beribadah? Apa harus beribadah? Jadi contohnya dalam perjalanan begini, Ekel dalam perjalanan pulang sampai di rumah sudah 6:30 hari Jumat malam. Apakah hari Sabat dimulai ketika Ekel sudah berdoa dulu? Selama di perjalanan atau bagaimana ini? Iya, pertanyaannya apakah hari Sabat itu dimulai ketika Ekel berdoa dulu baru dimulai hari Sabat? Tidak, pada saat terbenam langsung hari Sabat. Ya, inilah jawabannya Saudara Jona. Jadi Sabat itu kita kita terlambat pulang dalam perjalanan. Ketika matahari sudah terbenam, bukan nanti pas di rumah, ayo buka Sabat dulu kita. Jangan sampai rumah belum buka Sabat, pasang televisi dulu, kita urusan kantor dulu. Tidak. Kalau sudah terbenam matahari, sudah hari Sabat. Sabat itu dimulai apakah kita mau berdoa atau tidak. Kalau sudah terbenam, sudah dimulai hari Sabat. Namun ketika kita mau datang pada hari yang kudus, mari kita datang dengan hati yang siap. Itulah ibadah. Kita mulai dengan berdoa, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan. Namun ibadah itu jangan dibuat jam 6:30 kalau matahari sudah terbenam lama. Pas sebelum matahari terbenam sudah mulai memanjatkan pujian, baca ayat. Kita menyambut hari Sabat. Jadi bukan berarti tunggu ibadah dulu baru hari Sabat mulai. Tidak. Ketika terbenam, mau ibadah, mau belum, mau kita masih di kantor kerja atau belum, sudah mulai hari Sabat kalau matahari terbenam. Namun sikap yang harus kita buat ketika datang pada hari Sabat, mari mulai dengan apa? Ibadah kepada Tuhan. Terus selama hari Sabat dari hari Jumat matahari terbenam sampai hari Sabat matahari terbenam, apa saja aktivitas yang diperbolehkan untuk kita lakukan sepanjang hari Sabat itu? Menurut Saudara Delon bagaimana? Kalau menurut saya itu mungkin belajar firman Tuhan, belajar sekolah Sabat. Kalau menurut Saudara Ekel? Ya, kalau menurut saya yang jelasnya semua yang kita lakukan itu harus
harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya benar-benar kita mengucap syukur dan mengingat bahwa hari ini adalah hari kudus untuk pencipta kita. Jadi ya itu yang bisa dilakukan. Selain itu ya tidak boleh. Kalau begitu kita bertanya, 3 hal yang Tuhan buat pada hari Sabat sehingga hari itu menjadi kudus, apa itu? Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskan. Dari 3 hal ini, apa yang harus kalian buat? Nggak usah pikir yang lain, dari 3 hal ini saja. Hal apa yang kalian harus buat pada hari Sabat? Berhenti dari segala pekerjaan. Yang lain jangan ambil itu lagi ya. Jadi kita harus berhenti dari segala pekerjaan kita, segala urusan kita. Kalau dari Jonah, yang menguduskan hari itu. Nah, Jonah mengambil kata ia menguduskan. Apa yang harus kita buat? Dengan cara bertemu dengan Sang Pencipta kita, dengan cara mungkin datang ke bait suci. Ya, praktikannya. Apalagi Jonah? Dengan tidak memikirkan hal-hal duniawi mungkin. Tidak memikirkan hal-hal duniawi. Kalau Ekel kan sudah berhenti menguduskan, sekarang memberkati. Karena Tuhan sudah memberikan kita berkat, jadi kita harus mengucap syukur, kemudian menaikkan puji-pujian. Ya, itu ya sampai menguduskan tadi baru. Ya, dan ya mengingat akan pencipta kita yang sudah memberkati kita. Oke. Sebenarnya anak-anak muda sederhana kalau kita lihat dari 3 hal yang Allah buat. Yang pertama pasti berhenti. Keluaran 20 ayat 8, 9, 10, 11 dengan jelas. Kita harus berhenti dari segala pekerjaan kita, segala urusan kita. Karena Allah berhenti dari pekerjaannya, maka kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Karena yang perlu kita lihat adalah Allah kita. Yang kedua, Allah, langsung saya ke jawabannya Jonah. Allah menguduskan. Prinsip yang harus kita lihat dari Allah menguduskan adalah, apakah kita bisa menguduskan hari Sabat? Bisa? Menguduskan hari Sabat? Bisa. Ada kuasa apa Ekel bisa menguduskan hari Sabat? Maksudnya kita, karena Allah sudah menguduskan, jadi kita juga harus ikut menguduskan dengan berfokus hanya kepada Sang Pencipta. Ya, mungkin lebih tepatnya bukan kita menguduskan, kita menjaga kekudusan hari Sabat. Karena kita tidak punya kuasa ilahi untuk menguduskan sesuatu. Yang punya adalah Allah sendiri. Kan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi, dari menguduskannya, jawabannya Jonah tadi, kita punya tanggung jawab menjaga hari Sabat itu tetap kudus. Karena Allah sudah kuduskan. Jadi, kita punya tanggung jawab adalah menjaga hari Sabat itu tetap kudus. Karena apa? Allah lah yang sudah menguduskan hari tersebut. Caranya apa? Baru praktikal tadi. Dalam ayat-ayat yang kita bisa baca dalam Yesaya 58, jangan berkata omong kosong, jangan melakukan pekerjaan, jangan melakukan urusanmu, jangan buat pestamu. Karena kalau kita membuat pekerjaan kita merusak kekudusan Sabat. Makanya kita perlu berhenti. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga dari jawabannya Ekel tadi, dari Allah memberkati. Kita harus bersyukur memang pada hari itu. Namun prinsip dari Allah memberkati hari itu, biarlah hari Sabat tetap menjadi hari yang berkat. Menjadi hari yang penuh berkat. Jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Hari Sabat Allah telah berkati, namun kita datang pada Tuhan pada hari Sabat dengan muka yang murung-murung, muka yang cemberut-cemberut, muka yang tidak lurus. Seharusnya kalau dapat berkat senang atau tidak? Senang. Pasti harus senang. Kita mau bertemu Pencipta kita yang telah memberkati kita pada hari Sabat. Jangan sampai kita memulai hari Sabat, apalagi kalau mau tunjuk ambil bagian. Ya, pimpin acara PA, pimpin acara ini. Ingat, prinsip yang ketiga, hari Sabat itu telah diberkati oleh Allah, maka kita harus menikmati berkat-berkat tersebut. Dan jadilah berkat kepada banyak orang. Ingat, prinsip menjadi berkat itu penting. Prinsip menjadi berkat itu penting. Dengan saya bilang tadi saja, dengan sukacita, dengan kita bahagia. Coba kalian lihat, kalau saya datang dengan senyum-senyum, paling kalian senang. Wah, luar biasa ini. Kita rasa terberkati dengan senyumnya dia. Tapi coba kalau orang datang di gereja,
Kita berpikir ada apa dengan orang tersebut, ya toh? Jadi sebenarnya ini Jonah, Ekel dan Delon, prinsip sederhana tentang bagaimana kita menjaga hari Sabat, bagaimana kita beribadah pada hari Sabat, yaitu berhenti dari segala pekerjaan. Kita harus tetap menjaga kekudusan hari Sabat dengan tidak melakukan urusan-urusan pribadi dunia kita. Maka buatlah ibadah, buatlah pelayanan. Dan yang ketiga, hari itu telah diberkati oleh Allah, nikmatilah berkat itu. Bahagia dengan berkat tersebut dan jadi berkat. Ingat, jadi berkat bagi orang lain. Demikian. Terus mohon maaf sebelumnya nih pendeta. Ya. Kalau misalnya hari Sabat itu bisa tidak kita belanja? Maksudnya belanja pada hari Sabat, beli makanan begitu pas jalan pulang ke gereja. Begini, banyak pertanyaan yang muncul tentang apa ini bisa saya buat, belanja, melakukan kegiatan ini. Namun ada satu prinsip yang yang terdapat dalam Alkitab di dalam Matius pasal 12 ayat 12. Matius pasal 12 ayat 12. Prinsip yang kita bisa lihat dari 3 hal tadi yang Tuhan buat, kita sudah dapat beribadah, memuji Tuhan karena 3 hal yang Tuhan lakukan tadi. Coba baca Matius pasal 12 ayat 12. Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, apa prinsipnya? Boleh, bahkan sebenarnya bukan cuma boleh, harus berbuat baik pada hari Sabat. Kalau seperti yang pendeta sudah singgung tadi di dalam Yesaya pasal 58, jangan kita menginjak-injak kekudusan Sabat dengan urusan omong kosong dan yang lain. Namun kita harus berbuat apa? Berbuat baik pada hari Sabat. Kita sudah baca tadi Lukas pasal 50 pasal berapa tadi? 23 ya? Iya. Kita sudah baca tadi Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 54. Hari Sabat itu persiapannya di mana? Hari Jumat. Jadi kalau soal-soal belanja, pertanyaan Jonah dan pertanyaan-pertanyaan yang lain, buatlah sebelum hari Sabat mulai. Ingat cerita mana? Ya. Mana itu apa? Roti dari surga. Makanan dari surga. Karena kalau mau bilang roti, Tuhan tidak pernah bilang roti, makanan dari surga. Tuhan katakan setiap hari ketika selesai embun akan muncul mana makanan yang Tuhan berikan setiap hari. Namun hari ke-6 engkau harus mengumpulkan 2 kali lipat. Kalau setiap hari kalau kita kumpulkan lebih banyak, besoknya pasti busuk. Ya, busuk. Tapi kalau hari ke-6 engkau kumpulkan 2 kali lipat dan simpan untuk hari Sabat besok. Karena hari Sabat besok tidak ada mana turun. Jadi makanan itu dipersiapkan dari hari Jumat, dari hari ke-6. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti tadi muncul, bagaimana pendeta kalau kita tidak ada makanan? Bagaimana pendeta kalau kita belanja? Pendeta mau bilang jawab tidak boleh, tetapi kita harus berbuat baik hari Sabat. Kenapa pendeta bilang tetapi? Ada satu case yang pernah muncul. Hari Sabat biasa kita potluck toh. Ya. Potluck. Kalau kita di Makassar ini anggotanya jauh-jauh dari gereja. Kalau pendeta punya tempat dulu, gerejanya itu cuma samping rumah. Jadi begini, case-nya begini. Kita siap potluck untuk orang-orang yang ada. Dan makanannya biasa lebih dari cukup. Tapi tiba-tiba ada satu rombongan datang beribadah dengan kita. Apakah kita akan membiarkan mereka pulang dengan tidak makan? Tidak. Tidak, Kita harus menjadikan hari itu hari penuh berkat. Iya. Jadi yang bisa dilakukan dari case ini yang pernah diskusikan pendeta waktu masih kuliah dulu, yang harus dilakukan adalah kita persiapkan makanan untuk orang-orang yang datang supaya hari Sabat itu memang benar-benar menjadi berkat. Hanya prinsip jangan sampai kita terbebani dengan menyiapkan itu. Karena kalau sudah terbebani lagi bukan jadi berkat lagi. Lebih baik tidak usah masak untuk rombongan yang datang. Kita harus memang masak supaya jadi berkat, prinsipnya jadi berkat. Jadi inilah pertanyaan Jonah tadi. Apakah boleh lakukan ini, lakukan itu? Buat semua di hari persiapan. Sekarang pendeta tanya, Delon, kapan hari persiapan itu? Persiapan Sabat? Sebelum matahari terbenam. Pada hari? Jumat. Kalau
Jonah. Sejauh yang Jonah tahu. Sejauh yang saya tahu, menurut saya hari persiapan itu sebelum hari Sabat. Tapi Sebelum kalau hari Sabat. jawaban dari pendeta mungkin hari Jumat. Ya, kalau Ekel juga sama ya. Ya, kurang lebih sama. Begini teman-teman orang muda, kapan Sabat itu dimulai? Seorang penulis penulis rohani yang menulis hal-hal inspirasi, Ibu Ellen G. White, dia mengatakan begini, hari Sabat, persiapan untuk hari Sabat dimulai sejak matahari terbenam pada hari Sabat. Artinya setelah hari itu selesai, yang Sabat selesai, kita masuk pada hari yang pertama, maka pikiran-pikiran kita harus siapkan apa yang saya harus persiapkan, apa yang harus saya buat untuk hari Sabat selanjutnya. Jadi hari Jumat adalah finalisasi, persiapan akhir untuk hari Sabat. Tetapi sepanjang minggu dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah hari persiapan untuk menyambut Sabat. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir pendeta. Ya. Apakah jika kita menguduskan Sabat ada janji berkat yang Tuhan siapkan, atau kita cuma menguduskan Sabat karena dalam pikiran kita Tuhan sudah maksudnya memberkati hari itu, atau mungkin karena ikut dari orang tua, karena Advent jadi ikut-ikut saja? Mana lebih baik? Om dan tante atau orang tua? Orang Orang tua. Mana lebih baik, orang tua atau Tuhan? Tuhan. Tuhan lebih baik. Kenapa pendeta tanya ini? Maksudnya begini, orang tua saja ketika mau mengajarkan kita sesuatu, selalu menyiapkan rewards untuk apa yang kita buat. Ayo cuci piring, nanti mama kasih ini. Ayo bantu mama, nanti dikasih ini. Atau tidak begini, ayo belajar yang bagus, supaya kalian dapat prestasi yang bagus, nanti dapat hadiah ini. Ya kan? Apalagi Tuhan. Tuhan menjanjikan kehidupan, bukan kehidupan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal kalau kita setia memelihara hari Sabat Tuhan. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 58. Ayat 14. Kalau pada ayat 13 mengatakan, engkau jangan buat ini, jangan lakukan ini, jangan buat ini pada hari Sabat. Kalau engkau tetap menjaga kudusan hari Sabat, ayat 14. Coba Jonathan baca. Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Lihat, apa janji Tuhan? Ayat 13, kalau kita berhasil, kalau kita dengan sungguh-sungguh oleh pertolongan Tuhan menjaga kudusan hari Sabat dan menjadi berkat pada hari Sabat. Tuhan bilang inilah berkat-berkat. Apa berkatnya? Engkau akan bersenang-senang kepada Tuhan. Bersenang-senang bukan kehidupan sekarang, sampai kehidupan di sorga. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ini janji yang luar biasa. Yang ketiga, engkau akan makan dari milik pusaka Yakub. Siapa yang berjanji itu, Delon? Tuhan. Tuhan yang berjanji. Ayat ini tutup dengan mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi orang-orang muda, sebagai kesimpulan dan penutup, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan memberkati kita ketika kita memelihara kekudusan hari Sabat, percaya dengan janji itu, dan janji itu pasti. Inilah berkat hari Sabat. Maka hari Sabat itu spesial dari hari-hari yang lain. Demikian. Mungkin tadi pendeta sudah merangkumkan segala sesuatu mengenai pertanyaan kita, dan saya yakin saudara-saudara yang di rumah pasti masih memiliki gejolak-gejolak dalam pemikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan hari Sabat. Karena itu, maka kami akan membuat hari spesial ini menjadi 2 part. Ya. Yang ini adalah part pertama, dan part kedua kita akan membuatnya lagi. Tetapi jika saudara-saudara memiliki pertanyaan, saudara boleh tuliskan di kolom komentar agar di part keduanya nanti kami boleh membahasnya. Atau kirim lewat WA. Ada nomornya tercatat di layar Anda. Kirim ke nomor WA pertanyaan Anda tentang hari Sabat. Bisa muncul di part yang kedua. Oke, kalau begitu saya minta kesediaan dari pendeta untuk memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan membuat sesuatu yang kudus, istimewa dan spesial.
di mana hari ketujuh Allah memberikan berkat yang khusus. Allah menguduskan hari itu, dan Allah memberikan teladan berhenti dari pekerjaan. Tolong kami Tuhan, agar kami mengikuti teladan Tuhan, agar kami benar-benar menikmati berkat hari Sabat, dan kami dalam kehidupan kami hidup dan menjaga kekudusan Sabat tersebut dengan tidak melakukan urusan-urusan dan pekerjaan kami. Berkatilah sahabat-sahabat orang muda ini dalam kehidupan masa muda mereka. Diberkatilah umat-umat di rumah yang mengikuti akan podcast ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta atas waktunya. Sama-sama. Dan saudara-saudara di rumah, jika Anda terberkati, silakan subscribe channel kami, like, dan juga share agar berkat yang Anda dapatkan tidak berhenti di Anda, tetapi dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.